Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati Bapak Ibu sekalian di mana saja Anda mendengar atau melihat, menonton channel YouTube Taman Harapan. Selamat datang di channel YouTube Taman Harapan segmen pelajaran Sekolah Sahabat. Kita tiba pada pelajaran yang ke-11 ya, dengan judul melaksanakan kasih. Bagaimana saudara dan saya melaksanakan kasih di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Saudara-saudara, Yesaya pasal 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini satu hal yang sangat luar biasa, di mana saya berpikir apa yang boleh saya bagikan atau saya aplikasikan kasih di dalam kehidupan saya. Saya adalah orang yang pertama memikirkan untuk melaksanakan kasih ini begitu serius dan begitu sulit. Tapi menarik ayat tema yang kita baca pada hari ini dan menarik cerita yang dicatat oleh penulis Sekolah Sahabat. Seorang pemimpin Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska, satu saat menerima panggilan telepon yang cukup mengganggu keluarga ini. Kenapa? Mereka dapati bahwa telepon datang dari seorang pemimpin kelompok kebencian di Amerika yang bernama Ku Klux Klan ya. Ketika mengetahui identitasnya, penelpon atau orang yang meneror akan keluarga Yahudi ini, mereka tentu saja dapat melaporkan kepada polisi akan apa yang baru saja mereka alami. Tetapi tidak demikian. Mereka memutuskan untuk melakukan satu pendekatan yang tidak biasa. Apa pendekatan mereka? Mereka ketika mengetahui orang tersebut, mereka dapat alamatnya. Suami dan istri ini berkunjung dan membawa menu ayam yang lezat untuk makan malam. Dia benar-benar kaget, atau penelpon ini yang meneror keluarga ini merasakan satu hal yang luar biasa ya. Kebenciannya meleleh di hadapan kasih yang keluarga ini miliki. Dan pasangan itu tetap mengunjungi orang tersebut. Persahabatan itu mulai bertumbuh, bahkan dia berpikir untuk menjadi seorang Yahudi. Anda perhatikan di sini, Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-memecah roti bagimu orang yang lapar. Menarik saudara-saudara sekalian. Ternyata melaksanakan kasih itu kita tidak perlu teori-teori yang begitu besar, kita tidak perlu anggaran yang besar, tetapi apa yang kita bisa buat, yang kita bisa jumpai dalam kehidupan kita untuk membalas kebaikan, bahkan memberikan kebaikan, melaksanakan kasih di tengah-tengah lingkungan kita sekalian. Kita akan bahas ada 3 bagian secara singkat pada pertemuan ini, yaitu rencana keselamatan, berpuasa, dan hari Sabat. Apa hubungannya dengan melaksanakan kasih? Nah, mari kita lihat. Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Pernahkah Anda masuk di salah satu restoran, masuk di supermarket, tempat-tempat perbelanjaan, dan ditulis ayo makan gratis, ayo ambil sepuas-puasnya gratis. Saudara-saudara sekalian, saya pernah satu kali pergi melewati satu daerah dan kami berjalan dengan mobil. Ada promosi rumah makan yang baru dibuka. Ayo makan gratis, ya. Dan benar, ketika kami turun, kami makan gratis, saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau kita lihat di sini, ternyata rumah makan ini hanya promo dalam beberapa waktu saja, 1-2 hari. Setelah itu sudah bayar. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, harga keselamatan itu adalah harga yang mahal, di mana Tuhan sendiri mau untuk menjadi manusia, mau untuk reinkarnasi, turun dari posisi taktanya, menjadi manusia berdosa dan
mau menebus kita. Roma pasal 6 ayat 23. Kematian Allah sendiri adalah harga keselamatan kita. Namun ia memberikannya kepada kita secara cuma-cuma sebagai pemberiannya yang penuh dengan kasih. Wah, menarik di sini saudara-saudara sekalian. Secara efektif, keselamatan tersedia bagi kita semua secara cuma-cuma. Allah tidak menuntut imbalan apapun, namun kita harus membeli. Harganya tak ternilai. Jadi kita harus menghargainya sungguh-sungguh, menginginkan dan memintanya. Secara uang kita tidak bisa bayar keselamatan. Secara barang kita tidak dapat memberikan, menukar itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau sahabat mencatat, secara iman dan perbuatan kita dapat meminta itu kepada Tuhan untuk Tuhan berkenan di tengah-tengah kehidupan saya, karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Perhatikan di sini Christ Object Lesson ya, yang dicatat di sekolah sahabat kita. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun demikian ia harus dibeli dan dijual dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin. Mutiara yang berharga digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua bisa memperoleh harta surga. Injil Kristus adalah satu berkat yang dapat diperoleh semua orang. Orang-orang termiskin sanggup sama seperti orang-orang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang telah dibelinya sendiri. Luar biasa saudara-saudara sekalian ya. Ini melampaui pemahaman kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rencanaku dan rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 9 ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 kalau Anda baca, memang pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan ini ya. Luar biasa. Kalau Anda baca juga tulisan daripada Ellen White, dikatakan begini. Tema penebusan adalah tema yang ingin dipelajari para malaikat. Itu akan menjadi pengetahuan dan nyanyian umat tebusan sepanjang masa kekalan. Apakah ia tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat saat ini? Luar biasa saudara-saudara. Jangan main-main dengan rencana keselamatan ya. Jangan main-main dengan pemberian harga keselamatan kita. Itulah yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Kita telah diselamatkan, apa yang akan kita bagikan? Kabar apa yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita? Mari kita masuk bagian yang kedua, yaitu berpuasa ya. Nah, di sini menarik ya, Yesaya pasal 58 ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itu yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Di Alkitab banyak sekali cara berpuasa. Ada yang pakai kain kabun, ada yang tidak makan dan tidak minum, ada yang mengoyakkan jubah, tidak memberikan penghibur untuk datang, banyak sekali. Tetapi semua itu hanyalah cara-cara yang bisa kita buat di hadapan Tuhan. Tetapi di sini kalau Anda baca dalam Yesaya pasal 58 ayat 3, bangsa Israel berharap agar Allah berkenan terhadap puasa mereka. Namun apa jawaban daripada Tuhan? Namun ia menjawab dengan cara yang tidak terduga. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Karena kenapa? Mereka menindas orang lain ya. Mereka coba untuk melembutkan hati Allah dengan perbuatan agama. Mereka coba untuk membeli pengampunan. Tetapi banyak hal yang mereka buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan, berpuasa apa yang berkenan bagi Allah? Yesaya pasal 58 ayat 7 ya. Kalau Anda baca, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap persaudaraan. Saudara-saudara sekalian, menarik ya. Hal-hal yang menyenangkan Allah ternyata tidak terkait dengan tidak makan untuk beberapa waktu. Ia bersuka cita ketika kita membagikan apa yang kita miliki dan peduli terhadap orang lain. Nah, ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Bisa jadi kita pintar berkhotbah, bisa jadi kita pintar untuk menarik jiwa, membawa doktrin pekabaran malaikat ketiga sampai di rumah-rumah orang lain.
sampai di mimbar-mimbar gereja. Tetapi kita tidak mau untuk memikirkan bagaimana orang yang berkekurangan, bagaimana orang yang membutuhkan apa yang mereka harus makan dan minum. Luar biasa ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 1 ayat 27. Bagian yang ketiga yang boleh kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana bersuka cita dalam Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ya saudara-saudara, menarik di sini. Kita masuk pada fase pelajaran yang terakhir berhubungan dengan hari Sabat, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat di sekolah Sabat, saudara-saudara sekalian. Bagaimana jiwa yang menderita menolong orang lain pada hari Sabat. Kadang-kadang kita semua pada hari Sabat sering untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada hari Sabat, ya, kita berdiskusi sekolah Sabat panjang lebar, tetapi kita gagal untuk menolong orang lain. Kita gagal untuk membangun hubungan kita dengan orang lain. Bahkan kita gagal untuk melihat makna sesungguhnya hari Sabat tersebut, ya. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada hari Sabat? Kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, Ellen White dalam Ministry of Healing chapter 18 page 257 dia katakan begini. Perbuatan kebajikan adalah berkat ganda, memberi manfaat bagi si pemberi dan saja penerima kebaikan itu. Kesadaran akan perbuatan yang benar adalah salah satu obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Apabila pikiran senang dan bebas dari perasaan kewajiban yang telah dilakukan dengan baik dan rasa puas karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka pengaruh yang menggembirakan mengangkat jiwa, memberi hidup baru kepada manusia yang seutuhnya. Hari Sabat mari kita gunakan, ya, untuk bisa mendatangkan berkat khusus di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari Sabat kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hari Sabat kita pakai untuk membawa kebenaran. Hari Sabat kita pakai untuk tidak menindas orang lain. Hari Sabat kita pakai untuk bisa menyenangkan Tuhan dengan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menarik di sini kalau saya akan baca satu tulisan Ellen White dalam Membina Keluarga Bahagia. Dia katakan begini. Pada dinding rumah kita, pada lukisan-lukisan, pada perabotan rumah tangga, kita harus membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Pada lemari pakaian kita haruslah terbaca tulisan seakan ditulis oleh tangan Allah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Di ruang makan, di atas meja makan yang penuh dengan makanan, kita harus melihat goresan supaya engkau memecah roti bagi orang yang lapar. Saudara-saudara sekalian, penekanan ajaran sekolah Sabat kita adalah bagaimana melaksanakan kasih itu. Kasih itu tidak sulit. Kasih itu adalah berhubungan dengan tindakan kita sehari-hari dan berhubungan dengan perbuatan baik. Apa gunanya kita berpuasa? Apa gunanya kita menguduskan hari Sabat? Apa gunanya kita mendapatkan keselamatan sedangkan kita tidak membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua. Shalom.